Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ayo Belajar IPA, apa kabar? Di video kali ini kita akan belajar mengenai perubahan materi. Jadi langsung saja, ayo kita belajar IPA bersama. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, contohnya pembakaran kertas, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Contohnya yaitu proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat benda terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu benda. Sifat fisik termasuk di dalamnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat benda yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya benda tersebut untuk bereaksi secara kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air yaitu H2O. Contoh perubahan fisika antara lain menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, beras diubah menjadi tepung beras, kayu diubah menjadi kursi, gula dilarutkan dalam air, bola lampu listrik menyala, dan lain-lain. Sementara itu, perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu terbentuknya zat baru. Contohnya yaitu kayu yang dibakar. Kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Ciri yang kedua yaitu terbentuknya gas. Contoh reaksi pembentukan gas adalah reaksi elektrolisis air atau H2O menjadi gas hidrogen atau H2 dan oksigen atau O2. Ciri yang ketiga yaitu pembentukan endapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya sehingga disebut endapan. Salah satu contoh reaksi yang dapat membentuk endapan ialah reaksi antara barium klorida atau BaCl2 dengan natrium sulfat atau Na2SO4 menghasilkan endapan barium sulfat berwarna putih. Ciri yang keempat yaitu perubahan warna. Contoh reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi antara tembaga sulfat atau CuSO4 dengan air atau H2O. Warna tembaga sulfat adalah putih. Apabila ditambahkan air, warnanya berubah menjadi biru. Warna biru tersebut adalah warna senyawa baru yang terbentuk, yaitu CuSO4 5H2O. Ciri yang terakhir yaitu adanya perubahan suhu. Reaksi kimia disertai perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu reaksinya. Beberapa contoh perubahan kimia adalah singkong menjadi tapai, pembakaran kayu, makanan basi, susu diubah menjadi keju,
dan perkaratan besi. Ya, itu dia penjelasan singkat mengenai perubahan materi. Gampang ya? Jadi cukup sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas. Seperti biasa, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.